Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan taufik dan hidayahnya serta pertolongannya, alhamdulillah kita dihimpun kembali di masjid yang kita cintai bersama guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat fardu Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian sholat Jumat kita dari awal sampai akhir senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan kepada semua para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini maupun keluarga kita dimanapun berada senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Puncaknya mudah-mudahan kita nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan pertolongannya, yakni syafa'atul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar khutbah Jumat ini, perkenankan kami mengajak seluruh jamaah sholat Jumat agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Dinar bahwa suatu ketika dia sedang berjalan bersama Amirul Mukminin, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka berpapasan dengan seorang anak laki-laki yang sedang menggembala sekawanan domba. Lalu sang Amirul Mukminin berkata, aku ingin menguji kejujuran gembala itu, apakah ia amanah dalam pekerjaannya ataukah tidak. Lalu sahabat Umar bin Khattab berjalan mendekati si anak gembala. Wahai anak gembala, bagaimana kalau engkau menjual kepadaku satu ekor domba dari banyak domba yang sedang kau gembalakan ini? Aku bukan pemiliknya, aku hanya seorang budak. Tuankulah yang mempunyai domba-domba ini, jawab si gembala. Kemudian Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jika demikian bilang saja nanti kepada tuanmu
anak domba itu berkurang satu karena dimakan serigala. Si pengembala terdiam sejenak. Ia lama menatap wajah Amirul Mukminin seperti keheranan, lalu berkata, "Jika Anda menyuruh saya berbohong, fa aina Allah? Di mana Allah? Mungkin tuanku tidak melihat, tetapi bagaimana dengan Allah?" tutur si pengembala. Saudaraku, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sahabat Umar adalah seorang khalifah, pemimpin umat yang sangat berwibawa, disegani dan tak pernah gentar menghadapi musuh. Akan tetapi menghadapi anak gembala itu, beliau gemetar, rasa takut menjalari seluruh tubuhnya dan persendian-persendian tulangnya terasa lemah. Umar pun menangis karena memahami makna tauhid kalimat itu, bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengawasi. Kalimat tersebut mengingatkannya akan tanggung jawabnya kelak di hari kiamat sebagai seorang pemimpin. Sahabat Umar kemudian menemui majikan si anak gembala itu. Akhirnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjulukan Al-Faruq itu membeli lalu membebaskan si anak laki-laki itu dari 100 budak. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab berkata lagi kepada si anak pengembala domba itu, "Ucapanmu itu telah membuatmu terbebas di dunia ini dan insya Allah akan membuatmu bebas pula di akhirat." Demikianlah sikap amanah anak kecil tadi, membebaskannya dari belenggu perbudakan sekaligus memberi pelajaran hikmah bagi sang pemimpin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Raqib, yang artinya Maha mengawasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengawasi dan mengetahui segala sesuatu yang ada di hati manusia. Dia memberi balasan dari setiap apa yang diusahakan manusia. Dia yang Maha menjaga, yang tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Dia tahu semua keadaan makhluk-makhluknya, melihat keadaan mereka dan menghitung amal perbuatan mereka. Ketika seseorang merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, pasti ia akan malu kepada penciptanya, mengagungkannya. Kemudian timbul rasa takut, cinta, tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sikap merasa diawasi Allah akan membuat seseorang hamba bermuhasabah. Ia akan menghitung-hitung dirinya dan menghitung segala amal kebaikan untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, semoga kisah Umar dan pengembala tadi dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim
Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.